Kenapa korban NPD itu semacam eh, percaya dengan semua omong kosong dari si NPD atau ancaman dari NPD itu kenapa gitu loh. Kalau kita kan orang yang tidak dikontrol sama NPD, lihat korban dia itu pasti kayak gregetan kan. Kok kamu takut sih dengan ancaman dia? Kok kamu nurut sih apa kata dia gitu kan. Karena si NPD itu dia mempola mempola si korbannya gitu. Yang pertama si NPD itu lakukan adalah menyingkirkan orang-orang terdekat atau support system dari korban dulu. Itu disingkirin dulu kan. Sehingga korban itu merasa sendiri. Ingat ya, merasa sendiri itu beda dengan terlihat sendiri. Kadang ada seseorang terlihatnya rame-rame gitu kan sama orang banyak tapi dia merasanya sendiri karena orang sebanyak itu nggak ada yang peduli dengan eh, penyakit dia atau kondisi dia gitu, beda. Jadi dia akhirnya merasa sendiri karena orang yang benar-benar dekat sama dia udah disingkirin, itu satu. Yang kedua, ketika dia sudah merasa sendiri, nanti akan dikirimkan para flying monkeys dari CNPD itu untuk berada di sekitar korban gitu. Jadi kayak mempengaruhi korban juga gitu loh. Membelokkan pemikiran korban. Misalkan korbannya udah mulai mikir nih bahwa dia nih kayaknya dimanipulasi nih sama si NPD, nanti Playing Monkeys itu tujuannya untuk membelokkan lagi pemikirannya supaya nggak berpikir ke arah sana gitu, bahwa bah kamu itu cuma pemikiran kamu aja, kamu itu prasangka buruk aja gitu-gitu. Itu Playing Monkeys tuh. Terus nanti si NPD ini akan di abuse gitu, di brainwash pemikirannya, selalu kan kita manusia itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Itu wajar. Manusia itu sesempurna-sempurna apapun pasti punya kekurangan. Dan manusia itu sejelek apapun pasti punya kelebihan. Beneran gitu loh. Jadi manusia itu lengkap, ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kelebihannya yang terlihat orang banyak, ada juga orang yang punya kelebihan tidak terlihat orang banyak, ada juga orang yang kekurangannya terlihat orang banyak, ada juga orang yang kekurangannya tidak terlihat orang banyak. Tapi intinya manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ingat ya. Nah, sama si NPD korban ini akan dibikin tidak melihat lagi kelebihan dalam diri dia dengan cara membesar-besarkan kekurangan dia. Supaya apa? Supaya dia merasa rendah diri gitu loh, supaya dia kayak ngerasa dirinya tuh bukan siapa-siapa gitu loh, gak ada power gitu. Jadi kayak dibikin seperti itu agar apa, agar si si korban ini yang awalnya mungkin dia orang yang hebat, orang yang punya banyak teman gitu, dia kayak ngerasa dirinya bukan siapa-siapa gitu, jadi dia rendah diri gitu gitu. Terus nanti si NPD akan ngebuat si korban ini dibungkam dengan cara berbagai cara nih. Si NPD akan melihat dulu apa nih korbannya nih, kalau misalkan korbannya nih agamis nih, nanti dia akan bawa-bawa dalil-dalil agama. Kalau misalkan si korban ini mulai mengeluh nih, mulai mengungkapkan kejahatan si NPD, maka dia akan mengeluarkan, dia dan para pelangmangkisnya akan mengeluarkan dalil-dalil agama gitu, kayak menjaga aib orang itu lebih utama loh. Itu namanya kamu membuka aib orang gitu. Sabar itu lebih utama daripada menceritakan rasa sakitmu gitu. Itu misalkan yang agamis gitu. Korbannya. Kalau korbannya misalkan seperti aku, itu kalau speak up itu akan di dikata-katain seperti ini kalau aku ya. Dasar halu, dasar caper, dasar berisik suka mengeluh katanya gitu. Itu. Tapi aku tidak peduli dikatain halu, dikatain caper, dikatain berisik gitu kan. Aku nggak peduli itu. Bagi aku, gini, aku kasih tahu ke kalian ya. Ada satu brainwash yang dikatakan oleh NPD dan para paling makisnya tuh kayak gini. Hidup itu harus memaafkan, harus jadi orang yang memaafkan gitu. Dia bawa-bawa agama lah intinya. Aku cuma bilang satu hal. Syarat kita memaafkan seseorang itu ketika seseorang itu satu minta maaf sama kita,
dan tidak mengulangi hal yang sama. Yang kedua adalah dia bertaubat. Kalau si pelaku ini, si NPD ini masih mengambil hak kita, masih mengganggu kita, dan dia masih melakukan kejahatan kepada diri kita dan orang lain gitu loh, dan dia mencari korban lain, itu nggak apa-apa kita ungkapkan kejahatan mereka. Untuk siapa? Untuk orang terdekat kita, untuk orang-orang lain, supaya tahu, supaya jangan terjebak juga sama si NPD itu. Nggak apa-apa kalau menurutku sih, ungkapkan aja apa yang kamu rasakan gitu, jangan jangan apa ya, jangan dipendam sendiri gitu. Si NPD itu akan membuat korbannya suka memendam masalahnya sendiri. Seriusan. Kebanyakan korban NPD itu ketika dia mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia jadi merasa bersalah gitu. Merasa nggak nih kalau korban-korban NPD nih yang nonton, kalian kalau mau mengungkapkan apa yang kalian rasakan tuh kayak rasa bersalah nggak? Itu berarti kalian udah dimanipulasi sampai segitunya sama si NPD. Padahal nggak apa-apa. Mengungkapkan apa yang kalian rasakan ke orang terdekat kalian tuh nggak apa-apa, agar mereka tahu keadaan kalian. Justru kalian tuh capek kalau kalian itu tidak mengungkapkan apa yang kalian rasakan ke orang terdekat kalian, justru kalian mengungkapkan apa yang kalian rasakan kepada si NPD, agar si NPD itu mengerti bahwa kalian tuh sakit dengan perlakuan mereka. Itu capek, karena si NPD nggak akan peduli itu, dia nggak punya empati. Kamu nggak akan mendapatkan respon yang ingin kamu dapatkan dari dia. Misalkan apa, kamu pengen dia minta maaf, pengen dia merasa bersalah, nggak akan dapat itu dari NPD gitu. Lebih baik kamu menceritakan keadaan kamu ke orang-orang yang masih peduli sama kamu gitu. Jadi begitulah cara si NPD mempola korbannya gitu, sampai si korban ini merasa dirinya benar-benar apa ya, benar-benar hancur hidupnya, hancur karakternya gitu loh. Hidupnya itu seperti kayak di dalam sebuah apa ya, kayak dipola orang gitu. Pemikirannya itu kayak dicuci gitu sama si NPD itu.